Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ya, rekam ya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Jangan lupa kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Nikmat apa? Kesehatan, kesempatan ya, sehingga kita bisa tetap melaksanakan pembelajaran kita ya. Baik, sebelumnya mari kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik sayang, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin mengingatkan 3M ya, karena kita sekarang masih pandemi COVID-19 atau Corona, jadi tolong patuhi 3M ya, protokol kesehatan. Yang pertama apa nak? Memakai masker. Kemudian mencuci tangan. Kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan, ya nak ya. Dan mudah-mudahan supaya COVID-19 ini cepat berlalu. Ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Bapak cek dulu kehadirannya ya pada hari ini. Ada Risma ada? Ya. Aileen? Ya. Livia? Ya, ada ya. Amanda? Anggit? Atika? Ya. Bintang? Bintang? Bunga? Ya, ya. Dwi ya, dia ya. Gustina? Ya. Mini mana? Ada. Dia ya. Livia? Livia sudah ya. Ini siapa yang belum dipanggil namanya? Siapa? Zaskia ya. Ya, Zaskia. Dengan siapa? Radian ya. Radian. Nah, alhamdulillah hadir semua pada pagi hari ini, pada siang hari ini, pada pembelajaran kita. Ya, baik ya. Sudah siap belajar? Masih semangat semuanya? Tetap semangat ya. Semangat dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah suatu kewajiban. Kewajiban setiap muslim ya. Nah, harus tetap senantiasa menuntut ilmu dan harus tetap semangat ya. Dan niatnya dari rumah lillahi ta'ala ingin belajar. Jangan yang lain-lain, jangan macam-macam semuanya. Harus konsekuen ya. Supaya tujuan pembelajarannya tercapai. Baik, minggu lalu kita kan sudah belajar ya tentang teks laporan hasil observasi ya. Ya kan, masih ingat kan? Masih. Ya, minggu lalu kita sudah belajar apa itu teks observasi, laporan hasil observasi, bagaimana dengan struktur teks laporan hasil observasi atau LHO dan unsur kebahasaannya ya. Oke, untuk mereview pembelajaran kita minggu lalu, Bapak minta ya, siapa yang bisa menjelaskan apa itu teks LHO ya, katakan. Oh ya, Atika, coba apa itu teks LHO? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Ya, bagus ya, benar. Terima kasih ya, Tika. Kemudian itu tadi pengertiannya nah ya. Sekarang struktur daripada teks LHO siapa? Oh ya, siapa namanya? Bunga. Apa bunga? Struktur teks laporan hasil observasi. Ya. Pernyataan umum. Ya. Pernyataan umum atau definisi umum berisi tentang definisi, keluar Ya. kata pokok, informasi umum atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Ya. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi tentang rincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Ya. Simpulan. Simpulan berisi tentang ringkasan umum pada teks yang dilaporkan. Ya. Simpulan ini boleh ada boleh tidak. Ya. Baik, bagus ya. Benar sekali ya, struktur teks LHO tadi, nah ya. Yang pertama apa nak? Pernyataan umum. Coba buka bukunya, halaman berapa itu? 141. 141. 41.
Ya, yang pertama adalah pernyataan umum. Apa isinya, Nak? Pernyataan umum? Berisi definisi. Iya, sudah dijelaskan oleh teman kamu tadi, Bunga, ya, bagus sekali. Bapak jelaskan lagi pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian, dan terakhir adalah simpulan. Struktur yang ketiga adalah simpulan, ya. Boleh ada, boleh tidak. Nah, struktur ini jangan dibolak-balik, ya, susunannya udah mantap seperti itu. Yang namanya struktur. Struktur itu susunan, ya, Nak, ya. Gitu. Nah, itu adalah review kita pembelajaran minggu lalu supaya mengingat kembali, ya, ingatan kalian tentang teks LHO, baik itu pengertiannya, strukturnya. Alhamdulillah tadi sudah bisa dijawab, bagus, ya. Nah, pada pembelajaran hari ini, ya, kita masih materi umumnya masih tentang teks laporan observasi, tapi kita ya ini ya. Nah, Bapak jelaskan dulu KD-nya atau kompetensi dasarnya daripada pembelajaran kita hari ini, ya, yaitu pada 4.8 menyajikan rangkuman teks LHO yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan atau aspek lisan. Yang di belakang fokusnya kelihatan ya? Saya nampak kan? Alhamdulillah, ya. Itu kajian kita hari ini, nah, ya. Kemudian, nah, ini PK-nya 4.8.1, yaitu nanti merancang penulisan rangkuman teks LHO. Kemudian 4.8.2 nanti adalah menulis rangkuman teks LHO dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, Dan kaidah penggunaan kata kalimat kata-kata baca. ya, dan kali. Kemudian lanjut lagi tujuan. Nah, ini adalah pentingnya, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah apa, Nak? Ya, pesan ini nanti mampu merancang, menulis rangkuman teks LHO, hasil teks LHO dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah serta menunjukkan nilai religius, cermat, bersama. Iya, bagus, ya. Semoga tujuan ini nanti bisa tercapai dengan baik, tentu dengan kerjasama yang baik. Ya, kalian serius belajarnya, ya, fokus, konsentrasi. Insya Allah nanti ada yang kalian bawa pulang dari sekolah ini, ya. Istilahnya ada yang hasil, ya. Jangan main-main, jangan tawa ke TV, serius, ya. Bisa nggak, ya? Itu tujuannya. Kalau enggak, tujuan pembelajaran kita nggak tercapai. Sia-sia saja kalian di sini, capek-capek, uang habis, capek-capek ke sekolah, ya. Itu, ya. Ya, baik, Nak, ya. Nah, ini sudah dijelaskan tadi apa itu teks LHO, kemudian strukturnya. Nah, jadi coba sekarang Bapak tanya, siapa yang bisa menjelaskan, ya, apa itu rangkuman? Coba, oh ya, Bintang, coba. Rangkuman adalah suatu hasil rangkum atau suatu hasil rangkum atau meringkas suatu hasil penulis atau pembicaraan menjadi suatu uraian yang lebih singkat dengan perbandingan yang proporsional antara bagian yang dirangkum dengan rangkumannya. Ya, benar sekali, ya, yang disampaikan teman kamu tentang rangkuman, ya. Jadi apa rangkuman adalah suatu hasil merangkum atau meringkas, ya, sebuah tulisan pembicaraan menjadi suatu uraian yang lebih singkat. Nah, itu kata kuncinya, yang lebih singkat, ya. Dengan perbandingannya secara proporsional antara bagian yang dirangkum dengan rangkumannya, ya. Artinya secara proporsional itu, nah, tidak asal apa, ya, meringkas saja, merangkum saja. Artinya kita harus benar-benar sesuai apa isinya, itu tidak menghilangkan makna atau konsep daripada rangkuman atau tulisan itu. Paham nggak, ya? Jadi itu. Oke, lanjut, ya. Nah, sekarang ini ada namanya diksi. Ya, Bapak ingin lihat siapa lagi, ya, yang bisa menjelaskan apa itu diksi? Siapa, coba?
Oh ya, siapa namanya? Airin. Airin, coba apa tulisnya Airin? Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkap gagasan sehingga memperoleh efek tertentu. Seperti yang diharapkan. Oke, bagus ya, benar itu. Jadi diksi itu adalah kata kuncinya adalah pilihan kata ya yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan, nah ya, sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan ya. Jadi nanti dalam rangkuman kalian harus betul-betul bisa istilahnya memilih kata yang tepat sehingga tidak mengurangi kemaknaan dari kata teks itu. Nah ya. Oh ya tadi. Nah sekarang tanya dulu ya. Kira-kira apa saja nak manfaat daripada rangkuman itu? Yang pertama apa nak? Mudah dipahami dan mudah diingat otak. Ya, supaya lebih mudah dipahami dan mudah diingat otak. Ya, kemudian rangkuman tadi apa? Waktu kita lebih efektif dan efisien. Ya. Dan ketiga apa? Lebih praktis dalam belajar. Apa? Materi sudah disusun secara Itu ya. Nah ini sekarang adalah bagaimana ya cara kita merangkum. Di sini ada Bapak jelas ada buat sana tata cara merangkum yang benar ya. Coba dibaca ya. Coba Tika baca Tika. Bagaimana cara merangkum? Bacalah semua teks bacaan, kemudian tandailah bagian yang dianggap sangat penting. Ya, betul. Kemudian tuliskan informasi yang kamu anggap penting itu dengan informasi pendukung. Ya, betul. Setelah itu buatlah kerangka, kemudian kembangkan menjadi sebuah rangkuman. Ya, betul. Kemudian bacalah kembali hasil rangkuman yang kamu buat dengan teks bacaan asli. Ya. Maka kamu akan melihat kelebihan dari sebuah rangkuman tanpa merubah makna dari teks bacaan yang kamu rangkum. Ya, benar ya. Silakan Bapak kasih waktu 1 menit ya. Kalian catat nih materinya ya. Nanti belajar di rumah, mulai dari sini tadi itu ya. Ini aja dulu, ini aja. Nah ini 1, 2, 3. Silakan ya, 1 menit ya. 1 menit. Silakan. Ya. Catat ya dulu ya, itu yang difokus ya. Nah, silakan dicatat dulu lah ya, waktunya 1 menit. Tuh, yang difokus. Ya. Coba. Nanti di rumah baca lagi, dipahami lagi ya. Belajar dengan sekolah kan, di rumah harus lebih banyak juga, lebih giat juga belajar. Ya, karena kan kita di sekolah waktunya terbatas, ya kan? Ya, jadi di rumah jangan lupa dibaca kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Ya, ulas kembali ya, supaya benar-benar kamu bisa memahami ya. Nih, tata cara ini yang penting nah. Berarti kan kalian akan merangkum tuh, maka merangkum sebuah teks LHO, baik dalam bentuk video ataupun teks. Nah, ini cara kalian nanti, ini penting sekali ya. Silakan catat dulu ya, 1 menit ya. Tulisan yang rapi ya, kita kan pelajaran bahasa Indonesia ya, rapi tulisannya, kerjaannya diperhatikan kok. Silakan ya. Ada berapa tahapan itu nak? Ada berapa tata cara? 4. Ya.
Sudah nggak? Belum? Belum. Ya, cepat ya. Kita dulu. Terus. Sudah? Sudah ya? Oke. Oke, sudah dicatat ya. Nah, sekarang kita bagi kelompok ya. Buat menjadi 4 kelompok ya, satu kelompok 4 orang. Silakan dengan tertib, dengan tidak ribut, tertib, kalau bisa tanpa suara. Jadi mejanya karena kita tetap menjaga protokol kesehatan ya, menjaga jarak, maka walaupun kita berkelompok tetap harus saling jaga jarak ya. Gitu. Silakan ada gabung. Minta ini kelompok 1 ini gabung aja langsung. Ya, mejanya digabung di sini. Ya, silakan. Tertib ya, jangan rasa duduk. Silakan. Ya. 4 meja ada apa-apa nak, karena kita jaga jarak ya. Biasanya di sini ya. Silakan. Jadi saling berhadapan ya. Ini 1, ini. Jadi silakan itu lanjut yang ini kelompok 2 ya. Itu fungsinya diawasi, baca kamu maju ya. Sini dan ya. Baik saya Bapak bagi dulu kelompoknya. Kalau kita akan diskusi terkait dengan pembelajaran hari ini. Ada masalah yang harus kamu selesaikan. Kita akan diskusi secara kelompok. Bapak bagi satu kelas ini menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, masing-masing kelompok nanti mengerjakan daripada LKPD yang sudah Bapak siapkan. Tapi sebelumnya Bapak buat dulu kelompoknya ya. Coba. Kelompok 1 siapa nak? Bintang. Atika dengan saya. Kelompok 2 Airin. Siapa? Risma. Amanda dengan Mini ya. Oke, itu untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Siapa kelompok 3 itu? Zakia, kemudian Justina, siapa? Dwi ya, oke Dwi kelompok 3 lah ya. Kemudian untuk kelompok 4, Radia, siapa? Livia, dengan Vera itu kelompok 4 ya. Oke, masing-masing kelompok sekarang tugasnya harus menentukan dulu siapa yang bertindak sebagai ketua kelompoknya ya. Ketua kelompok ini yang akan mengkoordinir, yang akan bertanggung jawab memimpin tiap kelompoknya ya. Diatur sedemikian rupa ya. Dibagi tugas, nanti kamu bagian ini, kamu bagian itu. Jadi semuanya bekerja ya, nggak ada yang ngomong-ngomongnya ini ya. Semua bekerja, berdiskusi dengan baik, pecahkan nanti masalahnya. Nanti Bapak akan tampilkan sebuah video atau teks laut ya, silakan berdiskusi secara berkelompok. Jangan istilahnya
gua lolo, semuanya harus kompak ya, gitu tiap kelompoknya ya. Kelompok 1 ketuanya Bintang ya. Kelompok 2 ketuanya siapa? Airin. Kelompok 3 ketuanya siapa? Zaskia ya. Oke. Kelompok 4 Nadian ketua kelompok 4 ya. Oke, nah. Ya baik nah ya. Kita masuk ke tahap diskusi kelompok. Bapak sudah menyiapkan ini namanya LKPD ya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik, di mana nanti tiap kelompok akan mengerjakan atau apa di sini. Nanti ada semua di sini. Jangan lupa buat nama kelompoknya, kelompok berapa, misalnya kelompok 1. Siapa saja anggotanya buat di sini, dan jawaban nanti dikerjakan di sini, ya. Dengan waktu yang ditentukan berapa menit nanti. Nah, setelah selesai nanti ya, ada kalau waktunya memungkinkan nanti, maka setiap kelompok akan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Kalau tidak memungkinkan, waktunya tidak cukup, maka mungkin satu kelompok saja nanti yang maju, yang lain memberi masukan dan komentar. Bagaimana komentar dan tanggapannya? Paham nak? Oke deh, Bapak bagikan langsung ya, ini LKPD-nya. Jangan lupa dibuat nama kelompoknya ya. Oke. Silakan buat nama kelompoknya ya. Bapak. Buat dulu nama kelompoknya nak ya. Nah, yang terkait materi yang kaidah kebahasaan kan kemarin minggu lalu sudah Bapak jelaskan ya, tentang ejaan, ya. Apalagi kemarin istilah kata baru sudah Bapak jelaskan minggu lalu, ya, karena masih terkait nanti masih terkait dalam pembelajaran kita hari ini ya. Buku cetakannya sudah dibuat semua ya. Wah, silakan buat sama kelompoknya, ya. Itu ada beberapa gambar ya di LKPD itu ya. Oke, kalau sudah. Sudah nak, nama kelompoknya? Udah, Pak. Ya. Nanti Bapak akan menayangkan sebuah video, ya. Video pembelajaran kita hari ini tentang suatu objek. Kalian amati dengan seksama, ya. Amati dengan seksama. Nanti informasi terkait dengan penayangan itu kalian catat, ya. Nanti dibuat dalam bentuk rangkuman teks LHU, ya. Itu. Semua sebelumnya ada yang mau ditanyakan boleh, silakan. Sebelum kita mulai diskusinya, ya. Kalau mau yang ada ditanyakan silakan, jangan malu-malu bertanya ya. Malu bertanya sesat di jalan ya. Bertanya di jalan malu-malu ya. Silakan bertanya ya. Ya kalau enggak ya terkait dengan ini sebelum kita mulai. Nanti masih Bapak jelaskan ya. Nanti dulu. Ya. Oke, kalau tidak Bapak tampilkan tayangannya ya. Sudah siap semua? Siap. Boleh kalian yang menghadap ke belakang menghadap ke sini dulu. Ke fokus ya, ke fokus. Bapak, putar fokusnya boleh, Bapak. Ya. Fokus kalian fokus dulu. Tayangan videonya, simak baik-baik.
sebagai bahan diskusi kalian. Paham nggak ya? Tetap jaga jarak ya. Simak ya nak ya. Udah dengar ini sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kawan. Di sini saya akan membahas sedikit tentang gunung. Apa itu gunung? Gunung adalah sebuah bentuk tanah yang menonjol di atas wilayah sekitarnya. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Sebuah gunung biasanya lebih tinggi dan curam dari sebuah bukit, tetapi ada persamaan dan penggunaan sering tergantung dari adat lokal. Beberapa otoritas mendefinisikan gunung dengan puncak lebih dari besaran tertentu. Misalnya, Ensiklopedia Britannica membutuhkan ketinggian 2000 kaki, 610 m, agar bisa didefinisikan sebagai gunung.
lagi nak ya. Ya silakan. Ya. Ya silakan ya, repeat lagi. Sudah nak? Ya, 3 menit lagi ya. Sudah ya. Jangan lupa memperhatikan struktur ya, jangan lupa memperhatikan struktur, kemudian ejaan ya, kaidah kebahasaannya ya, Nak, ya. Jadi kita pelajari dulu. Selesai, Nak?
dapat dicapai dengan 2.000 kaki dan tingginya mencapai 610 kilometer di atas permukaan laut. Ya. Gunung terbentuk karena pergerakan momentum tektonik. Gunung lebih curam dari sebuah bukit dan lebih tinggi dari sebuah bukit. Ya. Gunung memiliki jurang atau lereng yang tajam. Ya. Di Indonesia terdapat gunung yang sangat besar dan tinggi, yaitu Puncak Jaya yang terdapat di Papua. Gunung memiliki berbagai jenis flora dan fauna dengan cara hidupnya masing-masing. Gunung memiliki banyak nama di daerah tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi apa? Rangkuman daripada kelompok satu. Silakan kelompok lain yang ingin memberi tanggapan atau masukannya atau komentarnya silakan. Ya. Kelompok dua silakan. Ada komentarnya bagaimana atau ada pertanyaan atau apa ya terkait dengan ya materi yang Bapak tanyakan tadi. Silakan boleh. Ada tidak bagaimana? Coba koreksi dengan hasil yang kamu buat ya. Ya. Apakah ada perbedaan siapa ya? Komentar silakan. Nanti akan dijawab oleh kelompok satu ya. Itu. Ya, silakan. Ada komentarnya? Kelompok ini? Sudah jelas ininya? Ini? Ya. Kalau tidak, baik ya. Terima kasih kelompok satu sudah presentasikan hasil diskusinya. Ya. Dan beri tangan untuk kelompok satu ya. Oh ya, nanti di akhir pembelajaran RKPD ini dikumpulkan dengan Bapak ya. Untuk Bapak ambil penilaian nilai ya. Nah, sekarang masih ada waktu. Silakan kelompok 2 maju. Jangan lupa makan diri dulu ya. Kami dari kelompok berapa ya. Nah, siapa saja yang bertanya ya. Nah, yang lain jangan ribut, cuma perhatikan ya. Kelompok lain siapkan komentarnya ya. Atau tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin Jaga jarak ya, jaga jarak. Kita kan nanti COVID ya, jaga jarak ya. Kami ingin memperlihatkan hasil teks tentang gunung. Apa itu gunung? Gunung adalah bagian tanah yang menonjol di atas awan gunung. Gunung terbentuk dari gerakan lempeng tektonik. Gunung memiliki lereng yang tajam seperti jurang tebing yang sangat tinggi. Definisi gunung tertinggi adalah 600 meter di atas permukaan laut. Satu gunung tertinggi di Indonesia adalah gunung yang berada di Papua, yaitu Gunung Puncak Jaya. Gunung lebih tinggi daripada bukit dan bisa jadi ada yang gunung lebih tinggi dari daerah lain. Gunung biasanya menjadi tempat berwisata seperti mendaki, berkemah, dan berkembang. Ya, itu hasil daripada kelompok 2 ya. Silakan kelompok 1, kelompok 3 dan 4 yang ingin memberi atau ada yang bertanya atau memberi komentar tanggapan silakan. Ya. Oh iya, Radian, coba. Radian. Nah, kenalkan dulu saya dari kelompok berapa? Langsung aja ya. Ya ada etika ya. Ya. Ini ya. Tunjuk tangannya, angkat tangannya. Nama saya dari kelompok ini izin bertanya, mau izin seperti itu ada etik. Jangan langsung aja. Nanti kalian kebiasaan di forum-forum rapat resmi ya. Kita itu dari hal kecil seperti ini lah, dari kelas ini belajar untuk ada sopan santun, etika. Itu yang lebih penting lah ya. Adab dulu baru ilmu. Ya, silakan angkat tangan, perkenalkan diri dari kelompok mana, mohon izin saya ada pertanyaan seperti itu ya. Mohon maaf, mohon izin, minta tolong gitu. Itu kalimat-kalimat kata-kata yang harus kalian pahami ya. Coba silakan. Nama saya Radia Kemanza dari kelompok 4 ingin bertanya, gunung apa tertinggi di
Silakan dijawab kelompok yang menyajikan kelompok berapa tadi? Kelompok 2 ya. Ada pertanyaan temannya, silakan. Gunung Puncak Jaya yang ada di Papua. Oh ya, bagaimana? Benar? Benar. Ada lagi bertanya atau memberi komentar tanggapannya? Silakan. Bapak kasih kesempatan yang lain. Silakan. Ada yang ingin bertanya lagi misalnya, memberi komentar? Ya. Bapak masih kasih kesempatan ya. Yang aktif sekarang adalah kelompok 2 ya. Kalau tidak ada, ya kalau tidak ada, oke kita cukupkan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Kita beri tepuk tangan juga ya. Ya, silakan duduk untuk kelompok 2. Ya. Ya, baik. Ya, nanti ya. Oke Nak ya. Karena waktu kita yang terbatas ya. Jam berapa sekarang ya? Kalau kita Jam 12, Pak. oke deh, boleh, tidak apa-apa. Kita maju semua kelompoknya ya, kelompok 3. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Ya, waktunya. Maju semua ya. Jangan lupa salam dulu, kemudian silakan. Atuh, jangan. Kita masih pandemi ya, pandemi kan. Oke, Bapak silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan sebuah rangkuman yang berkaitan dengan gunung. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi, ketinggian mencapai lebih dari 2000 kaki. Hingga curah dan pangan gunung yang dikelilingi puncak ataupun pegunungan, volume gunung mencapai 600 meter. Pegunungan banyak dikenal dari Papua, Loser, Sumbawa, Aceh, dan Batak. Dan pegunungan banyak terdapat tumbuhan flora dan fauna. Dan di bawah pegunungan banyak persawahan ataupun perkebunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu penyajian dari kelompok 3 kelihatannya. Kita masih diskusinya. Bapak persilakan sekarang kepada kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 4 yang ada pertanyaan atau komentarnya. Ya, Bapak persilakan. Jangan lupa ya, etikanya gimana tadi? Ya, ayo, salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Nama saya Bintang Gracia Anggita. Izin bertanya, apa beda gunung dengan bukit? Perbedaan gunung dan bukit adalah gunung lebih tinggi dari bukit. Ya, benar nak? Ada lagi yang ingin bertanya atau komentar? Silakan. Terima kasih. Kelompok lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk kelompok 3. Kita beri dulu tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Silakan, terakhir kelompok 4 ya. Kelompok 4 maju. Jangan lupa. Yang lain diam, jangan ikutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari tanah sekitarnya. Tinggi gunung biasanya lebih kurang 600 meter di atas permukaan laut. Gunung terbentuk karena pergerakan lempeng tektonik. Gunung biasanya lebih tinggi dan curam dari sebuah bukit. Gunung tertinggi yang ada di Indonesia adalah Puncak Jaya yang ada di Papua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Nah, sekarang mau silakan kelompok 1 atau kelompok 2 juga yang ingin bertanya atau memberi komentar, tanggapannya silakan. Oh ya, kelompok 3 ya. Nah, silakan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gustina Rahayu. Saya minta izin mau bertanya. Bagaimana gunung terbentuk? Gunung terbentuk karena pergerakan lempeng tektonik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Sudah dijawab, dah? Sudah. Oke, kita beri tepuk tangan ya. Ya, kita memasuki karena waktunya sudah 60 menit. Kita masuki di akhir pembelajaran ya. Baik. Sebelum menutup pembelajaran, siapa tadi yang bisa menjelaskan apa itu rangkuman? Coba. Nah. Rangkuman. Ya. Silakan. Rangkuman adalah suatu hasil rangkum atau meringkas suatu tulisan atau pembicaraan menjadi suatu uraian yang lebih singkat dengan pembagian secara proporsional antara bagian yang dirangkum dengan rangkumannya. Oke, terima kasih ya. Oke nak ya, nanti jangan nanti ya, kumpulkan apa LKPD yang sudah kalian buat ke depan ya, dikumpulkan. Nah kemudian minggu depan kita akan berjumpa kembali dengan materi yang masih tentang teknologi ini. Kumpulkan LKPD-nya nanti lo menilai ya. Silakan kelompok 3 mana sudah? Kelompok 4? Ya sudah. Ya sudah ya. Oke, sudah kumpul semua? Akan Bapak nilai baik nilai pribadi maupun secara kelompok ya. Ya, karena waktu kita sudah berakhir, sudah selesai ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, jangan lupa kita berdoa ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa mulai. Selesai ya. Ya, alhamdulillah nah ya. Untuk pembelajaran kita hari ini ya. Jangan lupa minggu depan kita akan bertemu kembali ya. Masih juga tentang Islam ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya. Bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M ya. Ya, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.